Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Taufik Akbar, mahasiswa semester 2 di program Magister Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Hidayatullah Jakarta. Uh, dalam memenuhi tugas mata kuliah Manhaj Al-Bahts Al-Lughawi, maka kami akan mempresentasikan draft proposal tesis kami yang berjudul Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah li'aradin khassah fi Madrasatil Lughat at-tabi'ah lisyurtah al-Indonesiyah wa dawruhu fil hifaz ala salam ad-duwali. Jadi Rosatul Halah. Jadi judul kami yaitu tentang pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus atau teaching Arabic for specific purpose di sekolah bahasa Polri atau bisa disingkat Sebahasa Polri, dan perannya dalam menjaga perdamaian internasional. Gitu. Jadi judul kami ini dilatar belakangi oleh perkembangan bahasa Arab di Indonesia yang sudah meluas begitu ya, yang mana seperti kita baca sejarahnya bahwasanya bahasa Arab di Indonesia itu sebagai wasilah atau sebagai media untuk belajar agama Islam begitu, untuk mempelajari agama Islam. Tapi dalam perkembangannya, seiring perkembangan zaman, maka tujuan belajar bahasa Arab pun mulai berkembang, tidak hanya terkait masalah urusan keagamaan atau keislaman begitu. Jadi sudah muncul kebutuhan-kebutuhan pembelajaran bahasa Arab atau bahasa asing lainnya, yaitu untuk keperluan yang lain seperti budaya, perdagangan, wisata, politik yang jelasnya diplomatik, dan jelas juga keamanan gitu. Jadi maka ketika tujuan bahasa Arab itu menjadi khusus gitu ya, bahasa Arab sudah mulai banyak cabangnya yang dipelajari, maka disebut pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus gitu. Ta'limul lughah al-arabiyyah li'aghradin khassah. Adapun Ta'limul lughah al-arabiyyah li'aghradin khassah ini atau pembelajaran bahasa dengan tujuan khusus ini sebenarnya yaitu diadopsi dari pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan khusus begitu, yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris di dunia internasional, yang mana tujuan pembelajarannya itu adalah khusus bersifat untuk profesional, bagi profesi-profesi khusus bagi para pelajarnya gitu. Maka untuk mempermudah pembelajaran bahasa Arab, jadi untuk menyederhanakan proses pembelajaran bahasa Arab, maka perlu juga dilakukan Arabic for specific purpose ini gitu. Jadi, dan memang ini sudah mulai banyak dibahas di Indonesia dan Malaysia dan sekitarnya terkait pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus ini gitu. Dan dalam perjalanannya kami atau peneliti melihat adanya sekolah bahasa Polri yang sangat menarik. Sekolah bahasa Polri ini mengajarkan beberapa bahasa PBB seperti bahasa Prancis, Inggris, Arab, Mandarin begitu. Maka kami tertarik untuk meneliti pembelajaran di Sebahasa Polri ini gitu. Karena memang Sebahasa Polri diciptakan untuk memfasilitasi anggota atau para anggota Polri ya, anggota Polri dengan tujuan-tujuan tugas-tugasnya begitu. Salah satu tugas Polri adalah untuk bergabung dalam peacekeeper forces. Jadi sebagai pasukan penjaga keamanan, penjaga perdamaian begitu di negara-negara, di antaranya adalah di negara-negara yang berbahasa Arab ya, untuk konteks bahasa Arab, yang negara-negara Arab yang konflik begitu. Maka kami tertarik gitu. Jadi kami tertarik untuk meneliti bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus di Sebahasa Polri ini, bagaimana penyusunan kurikulumnya, silabusnya, dan strategi-strategi dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh Sebahasa Polri ini gitu. Jadi identifikasi masalahnya adalah bahwasanya pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus di Indonesia itu ada di Indonesia, akan tetapi masih belum maksimal gitu, masih membutuhkan pengembangan di berbagai bidang yang lainnya begitu. Karena sementara ini yang kami tahu pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus itu
lebih banyak kepada tujuan keagamaan ya, tujuan khususnya untuk memahami Al-Qur'an misalkan, atau memahami naskah-naskah, ya keagamaan tadi, misalkan Kutubut Turos begitu ya. Maka perlu pengembangan-pengembangan di bidang-bidang yang lebih luas begitu. Dan pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus ini sangat diperlukan ya dalam berbagai bidang begitu. Hatta yakuna intisyarul lughah al-arabiyyah, sehingga penyebaran bahasa Arab itu lebih luas, tidak terfokus pada satu bidang saja. Contohnya tadi bidang keagamaan misalkan. Jadi ketika pembelajaran bahasa Arab sudah mulai luas di berbagai bidang dengan ada tujuan pembelajaran dengan tujuan khusus ini, maka akan menjadi balance begitu ya di berbagai bidang. Misalnya bidang kedokteran, bidang tadi keamanan dan diplomasi dan sebagainya. Terus pembelajaran bahasa Arab di Subahasa Polri itu diperuntukkan untuk anggota Polri yang ditugaskan untuk tugas-tugas operasional di negara-negara Arab. Ada tugas operasional itu diantaranya tugas tadi menjaga keamanan, ataupun ada tugas lain misalkan tugas studi lanjut dan sebagainya, pelatihan dan lain-lain. Sebagai persiapan, bekal dan persiapan ya untuk mempermudah komunikasi mereka dengan pihak-pihak terkait di negara tujuan mereka. Terus al-manhaj al-dirasiyah atau kurikulum pembelajarannya yang digunakan di Subahasa Polri disiapkan untuk mereka diri-diri serta mereka yang anggota Polri yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Terus para pembelajar bahasa Arab di Subahasa Polri memiliki latar belakang yang berbeda-beda, maka berpengaruh juga terhadap usaha para pengajar ya dalam menyiapkan kurikulum dan metode-metode dan bahan-bahan ajar. Jadi di antaranya mungkin di antara permasalahan adalah mungkin itulah beberapa permasalahan yang kami identifikasi. Dan untuk pembatasan masalahnya kita batasi di 3 poin terakhir ya. Jadi terkait dengan objek pembelajarannya, itu pembelajaran bahasa Arab yang mendukung tugas polisi, kedua itu tentang kurikulumnya, dan yang ketiga adalah perbedaan latar belakang para peserta didik di Polri itu. Jadi kami akan batasi riset kami kepada 3 poin ini di Subahasa Polri. Bagaimana menanganinya dan bagaimana bagaimana prosesnya begitu. Dan adapun takrir muskilat yaitu kita sajikan dalam bentuk pertanyaan. Itu yang kita cari adalah ma hiya dawafi allati hassa Subahasa Polri ala aktif ta'lim lughal arabiyyah li a'dha'i syurta. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat Subahasa Polri ini harus menyajikan atau memasukkan bahasa Arab sebagai salah satu objek pelajarannya, objek pelajarannya. Terus selanjutnya bagaimanakah proses pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus Subahasa Polri dari segi manhaj, dari segi kurikulum, metode dan bahan ajarnya. Selanjutnya adalah tentang apa sebenarnya tujuan atau kebutuhan dan kebutuhan yang dituju oleh para peserta didik di Subahasa Polri. Dan yang terakhir adalah sampai mana itu dampak atau pengaruh pembelajaran bahasa Arab di Subahasa Polri terhadap kemudahan tugas para pembelajarannya, dan apakah faktor paling berpengaruh dalam pembelajaran yang efektif di Subahasa Polri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tahlil dawafi. Kita akan menganalisa motivasi atau reason kenapa Subahasa Polri membuat
mengadakan pembelajaran bahasa Arab di bahasa Polri begitu ya. Kedua itu menganalisa kaifiahnya, jadi proses pembelajarannya itu seperti apa aja dari segi manhaj atau kurikulum, metode dan bahan ajarnya itu ingin kami analisa dari segi tersebut begitu. Terus tahlilul hajat itu analisa kebutuhan dan tujuan yang dituju oleh para peserta didiknya. Dan terakhir itu adalah menganalisa pengaruh dan faktor terpenting dalam pembelajaran di bahasa Polri. Adapun faedahnya itu kita bagi dua. Kalau faedah penelitiannya, ada faedah secara teoritis itu adalah sebagai sumbangan keilmuan ya yang terkait dengan pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus di VI Majalah khususnya di bahasa Polri, khususnya untuk bahasa Polri sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam rangka kemajuan bahasa Polri ke depan. Selanjutnya untuk penelitian ini menjadi percontohan contoh awal begitu ya dalam proses pembelajaran bahasa Arab dengan kebutuhan khusus dari segi mafahim, yaitu konsep dan kurikulum dan bahan ajarnya gitu. Barangkali bisa diharapkan bisa menjadi contoh awal begitu ya untuk menciptakan pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus di bidang yang lain. Oke, selanjutnya adalah fawaid al-amaliyah, itu secara praktis ya. Faedah secara praktisnya itu semoga bahas ini atau penelitian ini menjadi wasilah jadi wasilah buat kami ya sebagai penulis dalam belajar dan berlatih untuk membuat sebuah penelitian. Dan selanjutnya untuk menjadi sumbangan pemikiran juga di antorikil kitabah, sumbangan pemikiran melalui penulisan ilmiah yang mungkin bisa dimanfaatkan bagi mereka yang membutuhkan. Adapun di Rosat Sabikohnya, jadi kami menemukan beberapa tulisan yang terbit di jurnal yang kredibel ya, diantaranya Bulletin Al-Turos gitu. Itu ada Dr. Nisa dan Samsul Arifin, jadi tentang bahasa Arab untuk tujuan khusus di Indonesia dan Malaysia, tinjauan normatif dan empiris. Ada juga ini dari Malaysia ya, Arabic for Specific Purpose in Malaysia, Literature Review. Jadi ada juga dari Indonesia juga, Manhaj Ta'lim Al Arabiyyah oleh Rodin Hosso, ini dari Malang ya, penulisnya itu orang Universitas Darussalam Gontor. Selanjutnya juga dari Malaysia, ini Ta'lim Al Arabiyyah oleh Rodin Hosso, terus lil mutakhasisin fi majal iktisad, jadi untuk bidang ekonomi Malaysia ya, IUM. Ada juga dari IUM juga tahun 2008 yaitu tentang manhaj mutakamil di ta'lim al-arabiyyah dan diplomasi ya. Jadi yang tadi tentang ekonomi tentang diplomasi ya. Ada juga yang tahun 98, ini lumayan lama, itu tentang analisis kebutuhan ya, need analysis and course design for our students teaching Arabic for specific purpose. Nah ini untuk konsep desain untuk mahasiswa dakwah ya, di pembelajaran bahasa Arab untuk mahasiswa dakwah. Ini adalah sebuah disertasi di the University of Leeds, Inggris ya. Gitu. Jadi banyak tulisan-tulisan tentang pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus dari jurnal-jurnal internasional, dan sepertinya memang di Indonesia belum terlalu ramai dibahas, khususnya tentang pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus yang tujuannya itu keamanan internasional atau diplomasi salah satu. Tapi di Malaysia sudah ada gitu. Misalnya kami arahkan kepada keamanan internasional gitu ya di polisi.
Adapun jenis penelitiannya yaitu studi kasus ya, studi kasus di Sebasa Polri. Jadi menggunakan studi kasus, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun sumbernya, sumber utama yaitu proses pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus di Sebasa Polri yang jelas ya, dengan menggunakan wawancara dan mulahazah, observasi terhadap para pemangku jabatan di Sebasa Polri, para pengajar dan para peserta didik. Terus data selanjutnya itu kita peroleh dari tahlil nazariyat, yaitu analisa teori tentang pembelajaran bahasa Arab dan manhaj ta'lim atau metodologi kurikulum pembelajaran atau metodologi pembelajaran dan bahan ajarnya dan sebagainya. Jadi kita menggunakan mencari referensi sebanyak mungkin terkait teori-teori yang mendukung tentang pembelajaran bahasa Arab ini, tentang pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus. Adapun cara atau metode pengumpulan datanya itu tadi dengan mukobalah ya, interview mulahadzah musyarak di participant observation. Jadi kita melakukan observasi mendalam ya, termasuk tadi interview mendalam dan interview mendalam dan observasi para pesertanya, dan juga melakukan dokumen studies, menelaah dokumen-dokumen yang mendukung pembelajaran bahasa Arab di Sebasa Polri ini, dari sejarah sebasanya, dari metodologinya dan penentuan bahan ajar dan sebagainya. Adapun teknik analisa datanya yaitu dengan data reduction ya, taklilul ma'lumat, data display, drawing conclusion, result verification. Jadi ada beberapa tahap yang memang dilakukan, itu setelah data dikumpulkan ya. Ketika data dikumpulkan, kita akan sortir begitu, yang kira-kira penting, yang kira-kira masuk atau tidak dalam pertanyaan penelitian kami. Gitu. Kalau memang masuk, kita masukkan, kita akan sortir secara kategori gitu ya, disortir secara kategori yang masuk dalam penelitian atau tidak. Kita akan kumpulkan data seluas-luasnya, akhirnya kita akan reduction datanya, dan kita akan kumpulkan data, kita akan analisa, dan selanjutnya adalah dengan konklusi. Setelah konklusi dibuat, akan dilanjutkan dengan verifikasi. Verifikasi itu tetap kaitannya dengan kembali kepada narasumber yang kita jadikan sumber juga gitu kan. Jadi dengan dikonsultasi dengan narasumber dan pembimbing penelitian juga. Jadi itulah proposal tesis kami. Mungkin masih banyak sekali kekurangan dari segi metodologi dan sebagainya. Selanjutnya mohon arahan dari para pembimbing, para dosen, Prof. Aziz Fahruzi dan Dr. Ubed. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.